Nah, untuk frame 4 pindah ke halaman 2. Oke, halaman 2. Untuk frame 4 pindah ke halaman 3. Oke, mantap. Pindah ke halaman 2, pindah ke halaman 3. Oke, mantap banget. Nah, terus untuk frame 1 ini pindah ke Wikipedia. Oke, mantap, pindah ke Wikipedia. Terus untuk frame 1 pindah ke Kompas. Oke, mantap, dia pindah ke Kompas. Nah, untuk frame 2 pindah ke Google Maps ya, frame 2 mantap. Nah, untuk frame 2 kita pindah ke YouTube. Nah, oke. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai iframe. Jadi iframe itu kalau dalam bahasa Indonesianya artinya bingkai. Nah, jadi iframe ini untuk membuat bingkai. Apa yang mau dibingkai? Kita bisa membingkai atau kita bisa memasukkan ke dalam bingkai itu halaman lain atau halaman dari luar ya, misal halaman Facebook, Google, Wikipedia, Kompas dan lain-lain. Terus kita juga bisa membingkai halaman sendiri yang berada satu domain dengan kita atau satu folder. Nah, terus kita langsung coba saja. Seperti biasa, kita buat file atau kita buat folder. Kita kasih nama belajar HTML, kasih HTML yang ke-6 ya. Oke, folder kita sudah ada di sini, saya simpan. Terus saya buka text editornya. Oke, kita tarik ini ya, folder kita tarik ke dalam sini. Lalu kita buat file baru, namanya kita save dulu, kasih nama iframe atau begini aja, kita buat halaman utama .html, save. Oke, sudah jadi ya, kita besarkan. Kita buat lagi satu file, kita save, kasih nama halaman kedua, halaman 2.html. Saya enter. Oke, akan jadi halaman 2. Buat lagi halaman 3, halaman 3 enter. Nah, sudah ada 3 halaman yang kita buat. Oke, seperti biasa kita buat dulu struktur dasar HTML nya dengan cara HTML, lalu tab. Terus kita kasih judul di sini, belajar membuat iframe. Di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat bingkai atau iframe ya. Jadi cara membuatnya itu kita sisa menggunakan tag yang namanya iframe. Lalu tekan tab, akan muncul seperti ini. Source ini website apa yang ingin kita tampilkan di dalam bingkai, di dalam iframe ini. Nah, misalnya saya mau tampilkan website apa ya, HTTP ya, jangan lupa protokolnya HTTP. Terus misal saya masukkan di sini Kompas ya, kompas.com. Nah, ketika saya save, lalu kita buka dulu ya browser. Oke, kita buka dulu folder kita ini ya, belajar HTML 6. Terus kita copy linknya, pastikan ke sini, URL-nya, enter. Nah, ini file-file kita buka halaman utama .html. Nah, itu muncul ya, kompas.com. Jadi ini website Kompas kita masukkan di dalam website kita. Nah, apa aja atribut yang ada di iframe ini? Di sini kita bisa mengatur ukurannya, misalnya width 100%. Saya enter, full ya. Terus misal kita buat tingginya berapa nih, misalnya 1000 pixel. Saya enter. Nah, sekarang website Kompas sudah ada di website kita ya. Jadi kita sudah tidak capek-capek lagi membuat website, kita sisa ambil website orang lain ya. Jadi kalau kita mau menggunakan iframe ini, kita tidak melanggar hak cipta ya. Jadi tenang saja, santuy. Tapi ada tapinya, tidak semua website bisa kita iframe, kita bisa masukkan dalam iframe kita. Nah, contohnya saja, oke, saya ubah dulu ukurannya ini menjadi 50%. Kita bagi 2 ya, biar enggak terlalu banyak. Oke, setelah bagi 2 seperti ini, saya buat misalnya 500 atau 400 lah ya. Coba kita lihat.
Nah, oke, seperti ini cukup. Terus saya copy saja ini. Nah, misalnya kita mau iframe YouTube ya, YouTube. Kita mau masukkan YouTube ini ke dalam halaman kita. Coba kita save lalu refresh. Kita buat 40% aja biar dia 40% dan juga 40% save biar dia ke samping, ya kan? 45 lah. Nah, itu YouTube ini tidak bisa kita iframe. Kenapa seperti itu? YouTube tidak mengizinkan kita iframe ya, memasukkan websitenya ke halaman kita. Tapi si YouTube ini misalnya YouTube. Tapi si YouTube ini sudah menyediakan kita jika ingin mengiframe sebuah video, kita bisa mengiframe-nya. Jadi misal di sini ya, di ini. Misalnya video ini kita mau iframe. Gimana caranya? Kan tidak mungkin kita copy nih ya. Saya coba copy ini ke, apakah bisa kita iframe videonya, enter. Tentu tidak bisa ya. Caranya kita klik bagikan lalu sematkan. Nah, ini ada iframe nih. Nah, sisa kita copy. Kita sudah disediakan fasilitas oleh YouTube untuk mengiframe sebuah video, makanya si YouTube tidak mengizinkan kita untuk mengiframe keseluruhan websitenya ya, hanya videonya. Jadi enter. Nah, di sini ini frame-nya sudah dibuatkan juga. Nah, kita sisa atur nih width-nya, misalnya kita kasih 45%. Terus tingginya misal kita kasih 400 biar sama aja. Terus ini source-nya sudah ada. Terus apa lagi? Frame border. Oke, seperti itu saja. Saya tekan save lalu refresh. Nah, otomatis video kita sudah ada di sini. Terus lanjut, misalnya saya membuat di sini link ya. Jadi URL sudah kita pelajari ya. Nah, terus saya buat link, misalnya saya kasih dulu nama di sini, name frame 1. Sini kasih name juga, name frame 2. Jadi ini frame 1, ini frame 2. Terus misalnya buat list untuk frame 1. Terus saya buat link tab. Nah, ini linknya. Terus kita kasih nama di sini, misalnya OTW atau ya pindah ke Wikipedia. Terus di sini saya kasih alamatnya Wikipedia, http wikipedia.com. Saya buat lagi satu ya, pindah ke, misalnya ini kan ke YouTube tadi, misalnya di sini ke Google Maps. Di sini kita kasih maps.google.com. Saya rubah di sini 2, terus saya save lalu refresh. Nah, jadi kita sudah ada di sini link. Ini untuk mengubah frame 1 dan ini untuk mengubah frame 2. Misalnya nih ya, saya klik Wikipedia, pindah ke Wikipedia, akan terjadi. Nah, dia akan, halaman kita akan ditindis dan dialihkan ke Wikipedia. Bagaimana caranya supaya ketika kita klik pindah ke Wikipedia ini, yang berganti adalah halaman yang ada di frame 1. Caranya kita kasih target. Nah, di sini kan kita target di sini. Target nama frame kita. Ini ya, frame 1. Berarti kita kasih di sini frame 1. Kita save coba. Misal saya untuk frame 1 saya pindah ke Wikipedia. Nah, kan yang terrefresh cuma frame 1 ini kan. Oke, mantap. Terus misal saya buat lagi, jadi saya ke bawah, pindahkan dulu ke bawah ini, terus saya buat ini juga ke bawah, saya copy, terus saya kembalikan dia ke, misal ke kompas lagi. Di sini frame 2 untuk frame 1 tetap
pindah ke kompas, saya save. Coba kita lihat hasilnya. Nah, misal saya klik, sabar, saya kasih di sini sebuah seperti inilah. Jadi misalkan saya pindah ke Wikipedia, saya klik dia ke Wikipedia. Oke, ketika saya pindah ke kompas, dia ke kompas. Oke, mantap. Saya pindah ke Wikipedia lagi. Oke, mantap guys. Nah, kemudian sama juga seperti ini. Misalnya kita buat seperti tadi ya, kita ke bawah ini, terus ini juga kita buat dia ke bawah, lalu kita copy, lalu bagaimana tadi kita kasih target ya, targetnya berarti di sini frame 2 ya. Frame 2, jadi harus sama ya, frame 2, ini juga frame 2, jadi nama yang ditargetkan. Sampai sini sudah, terus ini juga target frame 2. Misalnya ini ke Google Map, ini ke YouTube lagi, ke YouTube. Oke, di sini saya huruf kecil semua. Di sini ke YouTube berarti yang ini tadi ya, pindah ke YouTube, jadi kita sisa copy source-nya ya kan? Tidak masalah, kita copy source-nya, kita paste ke sini, lalu kita save, lihat hasilnya. Waduh, kita hapus dulu ini ya untuk frame 2. Kita hapus ini, enter, kita buat ini ke bawah. Oke, kita kasih sebuah garis lalu enter. Nah, coba saya pindah ke Google Maps, apa yang terjadi? Nah, Google Maps juga tidak mendukung ternyata ya. Jadi Google Maps ini tidak mendukung, tidak mengizinkan kita mengiframe Google Maps, tapi ada caranya. Nah, nanti saya jelaskan. Di sini kita coba pindah ke YouTube dulu. Oke, berhasil ya. Jadi yang bermasalah cuma Google Map-nya. Nah, untuk kita mengiframe Google Map, kita bisa kita ke Google Map-nya dulu. Jadi untuk memastikan bahwa link ini benar, saya copy saja, terus saya pastikan ke sini, enter. Nah ya, jadi linknya itu sudah benar, link ini sudah benar, cuma memang kita tidak diizinkan. Nah, jika ingin memasukkan map ke website kita, kita cari dulu nih, kita cari dulu lokasi. Misalnya kita, nah misalnya ini ya, Stimik PPKI Tarakan Rahmawati. Nah ini. Oke, nah jika kita ingin memasukkan ini di dalam iframe kita klik ini, bagikan, ini pilih sematkan peta, terus pilih salin HTML, atau kalau tidak kita copy saja source-nya ya, kita butuh itu source-nya, kita copy source-nya sampai di, atau kita salin dulu, nanti kita seleksi di sini, kita paste. Nah, ini source-nya kita ambil, saya cut, lalu saya pindahkan ke sini. Oke, saya save, lalu yang ini saya hapus, saya save lagi. Coba kita lihat hasilnya. Enter. Nah, ini kan YouTube. Misalnya saya pindah ke Google Map, apakah dia bisa? Nah, itu bisa. Oke ya, berhasil. Jadi di sini sama fungsi yang ada di Google Map, kita juga bisa ini, kita bisa perbesar, zoom, kita bisa zoom out. Sini juga bisa sama. Kita drag bisa juga. Nah, oke, seperti itu cara penggunaan iframe. Terus sekarang kita coba untuk halaman sendiri. Yang tadi kan halaman luar ya, halaman lain tadi. Sekarang kita coba untuk halaman sendiri. Oke. Saya save dulu ini, terus rapikan sedikit biar kita copy saja ini dari yang paling atas sampai UL, tutup UL, saya copy biar nggak terlalu lama ya. Terus kita pastikan ke sini. Nah, setelah seperti ini kita lihat hasilnya dulu, jangan sampai ada yang bermasalah. Oke, kemudian kita hapus source-nya. Ini frame 1 kita rubah jadi frame 3. Frame 3. Terus ini juga kita rubah jadi frame 4. Terus source-nya kita hilangkan dulu. Ini juga source-nya kita hilangkan.
Terus ini hapus saja, kita tidak butuh biar tidak terlalu rempong. Kita hapus saja ininya, kita butuh cuma source-nya. Terus untuk frame 1 kita hapus juga dulu. Terus ini kita hapus. Jadi targetnya frame ini, targetnya frame 3, ini targetnya frame 4. Nah, pindah ke halaman 1, pindah ke halaman 2, pindah ke ini tadi, kita hapus saja source-nya juga. Ini juga kita hapus source-nya. Terus targetnya kita kasih target frame 3. Ini juga frame 4 ya, harusnya frame 4. Di sini frame 4, di sini frame 3. Oke, kita kasih juga seperti ini sama. Kita save dulu, lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini masih kosong. Saya buat dulu BR biar dia enak kelihatan. BR baru saya pas dia banyak-banyak di sini. Saya save, terus lihat hasilnya. Ini agak lambat ya, soalnya saya menyalakan wifi. Rencananya ketika kita klik pindah ke halaman 1 untuk frame 1 ini, maka frame 1 ini akan berubah pindah ke halaman 1. Terus ini akan pindah ke halaman 2. Jika kita klik ini, kita pindah ke halaman 1. Terus jika kita klik ini, frame 2 ini akan pindah ke halaman 2. Kita buat ya. Jadi tekniknya sama dengan caranya kita membuat hyperlink. Ya, kita sudah pelajari hyperlink. Linknya sudah ada di pojok kanan atas. Oke, kita buat. Saya enter dulu ini. Terus berarti di sini targetnya apa? Halaman 2 ya, halaman 2.html. Ini kan ke halaman 1, berarti kita halaman 1.html. Di sini juga halaman 1.html. Terus sini apa? Nah, berarti di sini halaman 1 juga. Terus di sini source-nya halaman 2. Berarti di sini saya copy lalu pindahkan ke sini. Ini juga saya save, coba lihat hasilnya. Nah, apa ini? Apa bermasalah di sini? Kita coba lihat. Di sini tidak ada n-nya. Kita save, enter. Kenapa nih? Kosong. It might have been moved, edited, or deleted. Apa itu maksud? Jadi halaman 1 yang tidak ada, coy. Berarti kita menggunakan halaman 2 dan 3 ya. Halaman 2 dan 3. Berarti di sini halaman 2, kita kasih di sini halaman 2. Terus di sini halaman 3. Karena ini kita pindah ke halaman 2, halaman 3, halaman 2, halaman 3, halaman 2, halaman 3, halaman 2, halaman 3. Coba kita save, lihat hasilnya. Oke. Jadi ini halaman 2, halaman 3 untuk frame 1, untuk frame 2. Jadi maunya ketika kita klik di sini dia akan pindah ke halaman 2. Ketika kita klik di sini, frame 1 ini akan pindah ke halaman 3. Coba ya. Nah, masalahnya karena belum ada isinya belum ada isinya halaman kita buat dulu. Jadi di halaman 2 ini kita buat strukturnya halaman 2. Terus di sini misalkan yang biasa saja, misalnya saya buat judul halaman 2. Terus saya kasih font, di dalamnya saya masukkan ini ke sini. Terus saya kasih color white. Terus
dalam sini saya buat paragraf, saya kasih lorem lagi, terus di sini saya kasih color yellow. Terus misalkan saya buat paragraf yang banyak ya, saya copy nih semua paragraf, saya copy. Oke, seperti itu mungkin cukup. Coba kita refresh. Nah, itu halaman 2. Kalau terlalu ini kita buat warnanya menjadi blue, warnanya judulnya. Nah, halaman 2. Jadi kita sudah di halaman 2. Terus kita buat juga halaman 3 nya. Nah, kita copy saja ini, saya copy terus saya pastikan ke sini. Nah, saya buat misalnya di sini warnanya merah, berarti red ya. Di sini oke, white aja. Terus judulnya halaman 3. Terus oke, seperti itu. Saya save. Ini saya ganti dulu di sini menjadi halaman 3. Saya save lalu lihat sini. Nah, jadi kita sudah ada halaman 2, halaman 3. Ketika saya klik ini halaman 2, dia akan halaman 2 kan tetap. Ketika saya klik untuk frame 1 kan, untuk frame 1 ketika saya klik ke halaman 3, nah dia membuat tab baru. Coba kita perhatikan kuningnya di halaman utama. Kenapa dia membuat tab baru? Halaman ketika kita klik yang mana tadi? Coba saya close dulu ini, saya close juga ini, saya close juga ini. Ketika kita klik tadi pindah ke halaman 3, ya ini, maka dia akan mengarahkan kita ke halaman 3 HTML frame 3 nih kan? Frame 3 kan harusnya. Coba kita refresh. Ketika saya klik pindah ke halaman 3, nah dia ke halaman 3, saya pindah ke halaman 2, dia ke halaman 2. Terus jika saya pindah untuk frame 2 nih, frame 2, ketika saya pindah ke halaman 2, dia juga membuka tab baru, ini juga membuka tab baru. Coba kita cari masalahnya apa. Ternyata di sini kita ada tipe. Nah, harusnya frame 4. Di sini berarti untuk frame 3, ini untuk frame 4. Oke, save lalu lihat hasilnya. Nah, untuk frame 4 pindah ke halaman 2. Oke, halaman 2. Untuk frame 4 pindah ke halaman 3. Oke, mantap. Pindah ke halaman 2, pindah ke halaman 3. Oke, mantap banget. Nah, terus untuk frame 1 ini pindah ke Wikipedia. Oke, mantap, pindah ke Wikipedia. Terus untuk frame 1 pindah ke Kompas. Oke, mantap, dia pindah ke Kompas. Nah, untuk frame 2 pindah ke Google Maps. Ya, frame 2. Mantap. Nah, untuk frame 2 kita pindah ke YouTube. Nah, oke. Jadi seperti itu kira-kira penggunaan iframe pada HTML. Sisanya silahkan kalian kembangkan sendiri. Mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.